Om Swastiastu. Umat sedharma dan para undangan, izinkan coba tangan kanan semua diangkat. Ketemu sesama ciptaan Tuhan harus kita berbahagia. Setuju? Kami perkenalkan salam sukinah. Jadi tangan kanan di dada kiri. Salam sukinah. Ulangi, salam sukinah. Ulangi, salam bahagia. Ya, tepuk tangan dulu. Jadi itu sukinah itu artinya bahagia. Di dalam kitab suci sudah ada mantranya, Om Sarwe Sukinah Bhavantu, Om Samasta Sukinah Bhavantu. Jadi bahagia, bahagia, bahagia. Asal ketemu sesama ciptaan Tuhan, tidak ada yang lebih tinggi di mata Tuhan. Semua manusia sama. Setuju Bapak Ibu? Ya. Perkenalkan, saya Komang Wiyasa namanya. Komang Wiyasa, kalau kenal Begawan Wiyasa, saya mungkin dikasih nama oleh Bapak seperti itu. Hari ini saya jadi pelayan umat, Bapak Ibu. Sisa umur saya, karena sekarang zaman Kali Yuga namanya. Sisa umur itu, umur manusia pendek-pendek. Ciri Kali Yuga itu ada 4. Satu, umur pendek, 72 tahun, 71 tahun angka harapan hidup sekarang manusia sudah mati. Benar tidak? Sehingga tidak boleh bangga-bangga sekali kalau punya harta sedikit, terlalu bangga, punya jabatan, tidak bisa. Kita tidak kekal. Itu ciri Kali Yuga. Pertama, umur pendek. Kedua adalah pertengkaran sering melanda. Sama saudara kandung bertengkar, urusan warisan bertengkar, urusan yang kecil-kecil, partai politik bertengkar. Benar tidak? Yang ketiga, kecemasan sering melanda kita. Punya sepeda motor merek Scoopy, pingin MX, NMAX. Punya sepeda motor, pingin mobil. Benar tidak? Cemas akhirnya pikiran kita. Cicilan itu, kreditan itu yang ngejar-ngejar kita. Cemas itu. Ciri keempat zaman Kali Yuga adalah keinsyapan rohani lambat. Kalau diajak ngayah ke pura, males. Kalau diajak main judi ke kafe, kemana gitu, cepat dia. Benar gak? Itu cirinya begitu. Kalau ngayah sedikit sekali yang datang. Nah, solusinya bagaimana? Menurut kitab suci Weda, solusinya zaman sekarang hanya ada satu ini. Ini apa namanya ini? Tasbih Japamala Ganitri. Mestinya di Hindu 108. Kalau di Kristiani Rosario namanya. Kalau di Islam tasbih. Kita isinya 108. Terlalu panjang kalau 108. Benar gak? Bisa diperpendek jadi 36. Ini 18 isinya. Sehingga gampang itu. Taruh di sini pakai gelang. Saya di jalan sambil nyebut-nyebut nama suci Tuhan yang disenengin. Sama dengan nyebut Bapak. Mau sebut bapaknya Wak, mau Romo, mau Bopo, monggo. Tuhan itu senang kalau disebut-sebut dari bibir yang suci ini. Pakai ini dia, caranya megang harus tangannya ini. Tidak boleh tangan ini pakai memegang tasbih ganitri. Ini simbol manusia ego. Kalau manusia egois masih tuding-tuding ini pakai telunjuk, benar tak? Nah, tidak boleh dengan Tuhan ini. Om, sebut nama Om saja. Karena wahyu Tuhan di Hindu itu agama wahyu. Wahyu pertama turun di India itu di Sungai Ganga, di Sungai Yamuna, diterima oleh Resi itu adalah berupa suara Om, Ang, Ung, Ma. Karena Jawa kenal aksara. Aksara Om kan dari 3 huruf itu. A, U, M, Om. Atau Hong disebut juga. Wahyu Tuhan itu berupa suara. Suara kelihatan apa enggak? Tidak, karena itulah Tuhan di Hindu Acintya. Tidak terpikirkan, benar enggak? Kadang-kadang di puncak Padma itu ditaruh begitu. Acintya, tidak terpikirkan. Itu, maka ini pertama dulu. Sebut nama-nama suci Tuhan. Sambil tidur boleh kalau sakit. Sambil duduk di kebun, istirahat siang-siang, bebas tempatnya. Buat ini nanti
penyuluh agama, parisado itu usahakan anak-anak SD itu pegang begini. Om, sebut nama suci Tuhan yang disenangi. Om saja boleh. Bait kedua Trisandio Om Narayana boleh. Ya, Om Nama Siwa boleh. Pokoknya yang disenengin. Sebut saja biar gampang di sini di bibir. Karena kita dikasih anugerah oleh Tuhan 9 pintu tubuh. Di wajah kita ada 7 pintu lubang. 2 mata disuruh melihat yang benar-benar, yang baik-baik, senang melihat. Kalau ketemu harus senang. Telinga 2 lubangnya dipakai mendengar hal-hal yang bagus. Jangan cuek-cuekan. Hidung baru bangun nafas. Sebab Tuhan itu tidak berwujud, dia tidak kelihatan. Sehebat apapun kita mau melihat Tuhan tidak bisa. Tuhan bisa dirasakan dia. Udara itu Tuhan. Maka kalau bangun orang Hindu ngirup udara, oh saya hidup masih pagi ini, terima kasih Tuhan gitu. Orang Hindu tuh kiblatnya harus ke timur. Mana timur? Ah, ini benar ini. Pelinggih ini matahari. Kiblat orang Hindu tuh harus matahari. Purwo, benar tak? Purwo itu kawitannya manusia, ke timur matahari terbit. Kalau tidak ada matahari, manusia tak bisa hidup. Tumbuh-tumbuhan tak berbuah, tak berbunga, tak berumbi. Apa yang kita makan? Karena manusia diciptakan terakhir di dunia ini. Setelah ada tumbuh-tumbuhan dan binatang, baru manusia diciptakan. Apa lebihnya manusia? Sang Yang Manu, leluhur manusia. Manu itu artinya manah. Manah artinya pikiran. Manusia yang dikasih pikiran, mau milih, mau berbuat baik apa berbuat jahat. Hanya manusia yang bisa, binatang nggak bisa, tumbuh-tumbuhan nggak bisa. Benar nggak? Karena itu manfaatkan kesempatan jadi manusia itu untuk berbuat yang baik. Sekarang hari raya apa? Galungan, katanya kemenangan Dharma melawan kebenaran dengan kejahatan, gitulah kasarnya. Sesungguhnya musuh manusia itu ada di dalam diri, benar gak? Bukan di luar. Kadang kita sombong, kadang kita marahan, kadang males, dan sejenis-sejenis itu. Gak usah berteori isi kitab suci lah, pokoknya itu. Kalau di Hindu di Bali, saya kebetulan di Bali, Bapak Ibu, ada Sugiyan namanya. Di kitabnya Mojopahit ada Sunarigama. Saya di Bali diwarisi oleh Mojopahit sebuah kitab namanya Sundarigama. Dalam kitab Sundarigama itu di hari Sugiyan Jawa, Sugi itu artinya mesugi, pembersihan diri. Di Sugiyan Jawa itu leluhur turun dia, leluhur yang sudah mendahului kita. Baik dia masih berada di Burloka, Buah Loka, Swah, Mahar, Jana, Satya Loka, turun dia. Disinilah kita sudah ada leluhur sekarang. Ingat di kitab suci, siapa yang tidak ingat pada tradisi leluhur, keluarga itu akan hancur. Ibu-ibu ini, tradisi leluhur itu harus tetap dijalankan. Contoh sesaji Jawa, ada ingkung, ada pisang rojo setangkep, kinang sepepek, apalagi bunga-bunga dan sebagainya. Sanggup ibu-ibu menjalankan tradisi leluhur? Ini ingat, leluhur tidak ada membuat kita melarat. Yang membuat melarat, jangan warisan aja leluhur disenengin, tanahnya leluhur disenengin, warisan yang bisa dijadikan uang disenengin, tapi leluhurnya dilupakan. Betul? Galungan itu begitu maksudnya. Nah, kemarin penampahan galungan, Tuhan menurunkan buto kalo, pengganggu manusia. Kalau dungulan, kalau galungan, kalau mangkurat, manusia tahan enggak? Godaan-godaan itu, sehingga kalau tahan hari ini, habis yoga semadi, habis piodalan, kemenangan dharmanya hari ini. Jadi Bapak Ibu, mohon sebentar dulu dibagikan Bapak Ibu, didengarkan dulu sebentar. Atau sebelum lanjut dulu, ketua panitia siapa? Romo Mangku. Ada ketua pura Romo siapa?
Ini karena saya mendadak, ini ada dana punio sedikit 1 juta aja. Mana yang terima siapa? Oke, mangku ya. Ya. Oke, Kang Okan ya. Ya. Ini ikut. Oke. Ya. Terima kasih ya Bapak. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu, saya sisa umur sudah mewakafkan untuk melayani umat. Kemarin saya datang dari Kalimantan, suku Dayak Meratus, mencarinya susah 9 jam tidak ketemu, jalan kaki saya ke gunung-gunung Bapak. Kemarin ke sini, ke Madura, dulu ada situs Resi Markandea, ada Resi Madura. Kemarin di Umbul Jambe, di Kabupaten apa namanya? Ngawi. Kalau di Gunung Kidul saya sudah bangun pura 4 Bapak Ibu di Bojolai. Saya tiap bulan bangun 1 pura dari gaji saya Pak. Saya kebetulan di Kabupaten Jembrana namanya, saya jadi dikasih oleh Tuhan jabatan duniawi itu. Jabatan duniawi, uangnya tidak boleh dibawa pulang Pak, harus dipakai habis untuk melayani umat. Saya seluruh Indonesia sudah melayani umat. 1 bulan saya bikin pura. Kalau di sini ada pingin buat pura, telepon saja saya, asal tanahnya tidak bersengketa pasti puranya dibangun. Asal umat bisa bikin pondasi, biar gotong royongnya ada. Ya, nah, jadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi pura yang saya bantu itu 1 Padmasana di tengah, karena Padmasana itu ini dia. Ada naga ini simbol kesuburan Bapak Ibu. Karena di sini kan makanya namanya puranya sudah luar biasa. Luda Buana, pohon kehidupan. Kalau rajin nandur umat sedharma yang ada di sini luar biasa, tidak akan miskin. Benar tak? Kenapa sesaji itu dibuat dari ini, hasil-hasil ini? Biar rajin nandur. Kenapa disuruh mempersembahkan ingkung? Biar rajin pelihara ayam. Daksino ada telurnya, begitu aja sebenarnya di Hindu. Patram, Puspam, Palam, Toyam gitu. Yang utamanya tirta ini, tirta suci ini. Nah, jadi ingat, ini ada kiri kanan Pangapit itu yang simbol Majapahit, Candi Majapahit. Candi Majapahit. Nah, jadi sekali lagi, sekarang hari Galungan ini kemenangan Dharma harus mampu merubah diri. Umat itu harus mampu berubah. Karena itu masuk ke pura Romo Mangku tadi kan ada Nata Biokawan Prayaschita, membersihkan manusia. Biasanya kalau di Bali 3 macam dia. Biokawan, kakinya biar bener langkahnya. Kayak di Jawa Barat itu ibu tadi dari Sunda, 2 tapak kaki Dewa Wisnu. Di sini Dewa Wisnu dulu yang Ismoyo. Dari sisi leluhur itu yang Ismoyo Jawa Tengah. Kebetulan saya diundang sama Mas Gibran kemarin ulang tahun Solo, itu kami dari Jembrana yang hias itu, bawa kesenian dan sebagainya. Maka sekarang hubungan sangat bagus di Jawa Tengah itu. Maka busana hitam biasanya tradisi. Dari Jawa Barat, Sunda Pajajaran, Tarumanegara, langkah manusia kalau benar, langkah kaki itu pasti selamat hidup kita. Kedua, menjaga perut. Dur mengalah, ke sini kan atapnya ke sini. Perut kalau lapar sedikit ya jangan marah. Kalau istri belum sempat masak, jangan marah. Karena di dalam kitab suci, di mana wanita dihormati, semua yadnya akan berpahala. Di mana wanita tidak dihormati, semua yadnya tidak berpahala, semua dewa akan tidak senang. Setuju Bapak-bapak menghormati wanita? Tepuk tangan dari ibu-ibu. Wanita itu tiang keluarga Bapak Ibu. Dia melahirkan. Tanpa wanita tidak bisa. Maka Dewi simbolnya. Ada dewa, ada Dewi. Ini sekali lagi pesan Galungan. Terakhir, Prayaschita. Cita itu pikiran. Nata Prayaschita kan gitu loh, Mangku. Ke sini, ke kepala, biar pikiran kita bagus. Ke hal-hal yang bagus. Dan ingat, Galungan ini leluhur kuncinya. Tanpa leluhur, apakah orang tua kita ada? Tidak ada. Tanpa orang tua, apa kita ada? Tidak ada. Maka jangan coba-coba lupa sama leluhur. Kualat itu. Benar?
jalan. Maka umat sedharma yang ada di sini, walaupun 10 kakak, ibu-ibu, mungkin sepuh-sepuh, jangan khawatir. Di pura ini tujuan agama itu disiapkan ada 2, dharma dan moksa. Di Hindu itu ada 4 tujuan beragama, dharma, arta, kama, moksa. Dharma itu ada di pura ini kalau rajin eling. Dan moksa juga ada di sini. Jangan takut berkorban kalau sudah ke pura. Maka setiap yadnya tuh ada ning dulu, pengendalian diri, ada sesaji, ada dana punya. Ingat, di Hindu dana punya itu dibagi 3. 1, dana namanya boga, untuk makan kita sekeluarga kalau dapat rezeki untuk makan dulu kan gitu. Nomor 2, dana untuk punya. Ya, kalau pelit berdana punya akan menjadi dana nasa. Nasa itu dibinasakan kembali oleh Tuhan, oleh leluhur. Caranya gimana? Bisa dikasih penyakit dan sembuh-sembuh sampai habis tabungannya. Kalau bisnis dia bisa jeblok bisnisnya, ditipu oleh yang diajak bisnis. Kalau bertani bisa jeblok, dan ada panen yang bagus. Maka ini jangan pernah lupa pada pepunden-pepunden yang ada di sini. Beliau yang ngomong ini, pertanian ini semua, naga ini, kemakmuran ini, jangan pernah lupa Bapak Ibu. Ini mulianya bersyukur jadi umat yang ada di Argoyoso. Argoyoso, tepuk tangan dulu. Argoyoso ini tidak ada. Kalau sudah rajin nandur, aduh, rezeki sudah luar biasa. Udaranya saja sudah sejuk, nafas akan bagus, mudah-mudahan umur panjang. Nah, jadi sekali lagi Bapak Ibu, merayakan Hari Raya Galungan menjadi manusia ini harus disyukuri. Bapak Ibu tidak perlu beralih ke agama, beralih keyakinan, tidak perlu. Kalau beralih keyakinan, di Hindu tidak bisa merubah diri menjadi lebih baik. Beralih keyakinan ke agama lain, kalau benar di sana lebih baik, bagus. Tapi kalau di sana juga males, sembahyang aja dak. Banyak yang beralih ke agama itu karena perkawinan, cinta itu. 2, karena harta, benar. 3, jarang dia baca kitab suci. Maka kualat nanti kalau meninggal dunia itu, apa keyakinan orang tuanya saat lahir, itulah nanti yang diterima di dunia akhirat. Di Hindu itu begitu. Maka saya sering di Hindu, orang jadi mualaf di Hindu itu nanti setelah mati dia gentayangan rohnya. Datang ada yang kepada keluarganya minta diaben, minta dientas-entas. Karena di agama lain yang dia jadi mualaf tidak rajin sholatnya, cuma alasan doang. Di Hindu malas beralih keyakinan, kualat itu nanti rohnya gentayangan. Tuhan menciptakan di Hindu 4.800.000 badan di alam semesta. Kalau jadi manusia dia tidak berhasil, dikasih binatang berkaki 4, dikasih binatang tidak berkaki. Benar nggak? Atau dikasih tumbuh-tumbuhan yang hanya punya napas saja, eka prana. Binatang punya dwi prana, manusia punya tri prana, bayu, sabda, ida. Apalagi lah kita bersyukur jadi manusia hari ini. Ini paling penting Bapak Ibu. Agama tidak ada gunanya kalau tidak mampu merubah manusia itu menjadi lebih baik. Kitab suci itu hanya buku petunjuk arah. Kayak rambu-rambu lalu lintas, mana yang boleh, mana yang nggak boleh. Dan hari ini ingat, jalan ke surga, Hindu tidak mengenal surga dan neraka. Surga itu bahasa Sanskerta, neraka bahasa Sanskerta, artinya jalan. Surga artinya jalan terang. Neraka artinya jalan gelap. Bukan tujuan. Tujuan Hindu adalah moksa. Sopo ingsun, sopo sejatine ingsun. Sopo gusti, sopo sejatine gusti, itu manunggalin kaulo Gusti. Inti agama Hindu itu kemenangan Dharma itu adalah sana, tanah, Dharma. Kebenaran yang tidak pernah hilang. Tentang kedekatan hubungan Tuhan. Tuhan itu kalau di Hindu, para Mahatma itu di hati dia letaknya. Kalau sering hidup mendengar kata hati, pikiran kita akan begini. Langkah kita akan baik.
Sedangkan atma, jiwa atau roh itu ada di jantung. Kalau jantung berhenti berdetak, manusia mati. Ini makanya di sini kalau ditanya umat sedharma, sopo ingsun, jawabannya atma suci. Coba, sopo ingsun, sopo ingsun, atma suci. Tepuk tangan dulu. Atma itu tidak pernah bisa mati, tidak terlukai oleh senjata. Benar tak? Jangan pernah takut mencari tujuan hidup. Dan ingat, yang paling penting nih parisade dan penyuluh, kalau dulu leluhur kita banyak yang sakti-sakti zaman dulu. Di sini Brawijaya 5, Petilasan sampai ke Moksa. Ada pendeta-pendeta yang sakti luar biasa, Sabto Resi. Banyak yang berguru di Pasraman, di Padepokan. Tapi sekarang jarang ada yang hebat-hebat. Maka untuk bisa umat Hindu bertahan adalah Pasraman harus ada. Sekarang Menteri Agama Sabdo Palon, tahu Sabdo Palon? Sudah merubah pikiran Menteri Agama, sudah neken untuk Hindu itu biar setara, namanya Widyalaya. Kalau Pasraman tidak bisa dibantu oleh APBN. Kalau Widyalaya mulai TK, SD, SMP, SMA sederajat bisa dibantu. Dan ijazahnya diakui di mana aja di sekolah dia nanti. Cuman parisado harus cepat mengeksekusi ini. Jangan diam. Sabdo Palon sudah nagih janji, Menteri Agama sudah neken aturannya, tapi kita masih diam aja nunggu. Tidak bisa. Benar tidak? Ini tugas penyuluh dan parisado. Sudah, di sini sudah. Ya, baru satu ya. Saya lama sudah mendirikan Ganesha Parwati yang Banyuwangi. Di Jembrana juga begitu. Nah, jadi sekali lagi Bapak Ibu bersyukur jadi manusia. Ini paling penting. Bersyukur hidup di desa Ngargo Yoso. Di desa yang luar biasa dipilih oleh leluhur. Kenapa Bapak Ibu disisakan umat Hindu sedikit di kecamatan ini, di desa ini? Karena punya tugas mulia mendoakan leluhur tanah Jawa. Karena banyak keturunan leluhur sudah beralih agama, benar tak? Masa ditinggalkan dia ada yang mendoakan? Karena di Hindu, dunia rohani itu ada 7 tingkat. Burloko, Bur, Buah, Suah, Mahar, Jana, Satya. Kalau rajin mendoakan leluhur yang masih hidup ini, leluhur 1000 hari sudah moksa. Tepuk tangan dulu. Gimana cari itu? Nanti Bapak Ibu menyusul kita yang meninggal, didoakan oleh yang masih hidup. Maka setiap pertemuan Romo Mangku wajib Pitra Puja Romo Mangku. Sudah jalan? Setiap pertemuan doakan Suargantu, Moksantu, yang itu doakan leluhur itu naik dia cepat. Bur, Buah, Suah, Mahar, Jana, Satya. Ini mulia sekali Bapak Ibu. Tidak perlu jauh-jauh lah cari moksa itu, cari surga, jalan yang terang itu. Di rumah sudah, di ini sudah. Jangan kecil hati. Hindu tuh harus nambah jumlahnya dah. Kalau nambah jadi beban ngapain? Karena jalan ke surga sekarang ini jelek sekali Bapak Ibu, bergelombang, hancur, sehingga orang malas ke surga. Kalau jalan ke neraka sudah di hot mix. Ini contohnya, sudah di beton hot mix, cus gitu cepat nyampe neraka. Benar? Itu. Nah, jadi sekali lagi buat Bapak Ibu orang tua, tugas Bapak sebelum Bapak meninggal ini, karena umur pendek kita, didik anak-anak, ajari dia hal kebenaran dan kebaikan. Karena di kitab suci, kalau orang tua tidak mengajarkan ajaran kebenaran dan kebaikan buat putra putrinya, kelak dia menjadi musuh bagi orang tuanya. Benar tak? Disuruh bangun pagi gak mau. Padahal dulu leluhur mah kita, "Nduk, bangunnya jangan dilewati oleh matahari, nanti rezeki dipatok ayah." Wah, bangunnya sudah. Wow. Ini perlu Bapak Ibu, perlu Bapak. Kalau bangun aja sudah disiplin, gimana bisa kerja disiplin?
kalahlah bersaing besok dengan umat lain. Umat lain di Muslim 5 kali sholat sudah bangun, yang di Kristen tiap hari Minggu bawa kitab, bener dah ibu? Kitab suci dibawa loh ke gereja, dan bawa danau punya, bawa uang 300-an, 10-an, apa itu namanya lagi, puluhan. Kita orang Hindu mestinya di kitab suci satu hari baca 1 sloka. Kalau tidak mampu baca sloka, ganti hari-hari berbuat baik, gitu. Kalah kita di sini. Ada TPQ di Muslim, di Kristen juga rajin baca kitab suci di gereja. Bawa buku dia, coba asal ke gereja, bener bu ya. Di Hindu tidak. Kalau di India itu Hindu 1,2 miliar penduduk India. Kenapa tetap Hindu sampai hari ini? Karena kiblat beragama adalah kitab suci. Tapi Hindu lebihnya dikasih keragaman, tidak boleh penyeragaman di Hindu. Yang penting tujuan agama dijalankan, yang penting manusia tuh baik, itu poinnya. Maka jalan leluhur Bapak Ibu di sini tidak pernah kenal kedaluwarsa. Leluhur kita di tempat ini luar biasa hebatnya, tepuk tangan dulu. Tidak ada ajaran leluhur kedaluwarsa. Contoh tadi Nduk, bangunnya jangan dilewati matahari, nanti rezeki dipatok. Ya maksudnya ajaran disiplin waktu. Masuk ke pura harus sandalnya di luar, itu kitab Bhavisya Purana namanya. Tidak boleh mengotori tempat suci, sandal tidak boleh masuk, kena neraka paling berat, neraka Asipatra namanya Bapak Ibu. Jelas Bapak Ibu? Semangat ya. Kapan-kapan kalau Bapak Ibu undang saya adalah satu-satunya pelayan umat, tak boleh dibayar, tak boleh. Saya harus berdana punya, sisa umur saya puniakan ya. Kalau ada yang ingin bangun pura, telepon saja, tak usah ini pakai proposal, tak usah renovasi. Pokoknya nanti saya sudah bagian keluarga di desa, di kecamatan ini ya Pak Parisado ya. Nah, demikian dulu, terima kasih semuanya. Sekali lagi, kalau begini ingat, salam sukinah. Ayo, salam sukinah. Tepuk tangan dulu. Terima kasih. Om Santi Santi Santi. Om.